Dari kawasan Tenaga Baru 4 Malang, inilah 107,9 The Voice of Restoration, radio suara sangkakala. Kenapa namanya sangkakala? Karena kan bersuara darat. Nah, dari radio ini Teret menyuarakan suara pemulihan. Bertemu dengan program Dufan, Dunia Firman. Dalam Dunia Firman ini saya akan sharing dengan tema True Sacrifice, kurban yang benar atau berkurban yang benar. Nah, seringkali anak-anak Tuhan berbicara tentang kurban, itu yang benar adalah korbannya. Jadi korbannya mesti benar, lembunya mesti yang benar, kambingnya yang benar, pokoknya persembahannya yang benar. Tidak salah dengan itu semua. Tetapi yang dimaksud dengan kebenaran korban yang diterima oleh Tuhan bukan masalah itu. Lalu bukan caranya yang benar yang diterima Tuhan. Untuk caranya dan korbannya benar itu untuk manusianya, kan tertata rapi. Atau bukan kitanya yang berlaku benar, kitanya yang berbuat benar untuk pada waktu memberikan persembahan atau berkorban yang benar. Atau bukan korbannya yang benar, bukan masalah itu. Walaupun itu semuanya nggak salah gitu ya, karena memang perlu diatur dengan baik, dengan wisdom, dengan wise. Tetapi korban yang benar itu adalah bicara tentang perkenanan Tuhan, tentang the favor of God. Perkenanan Tuhan sesuai kehendak Tuhan itu adalah tentang apa yang Yesus lakukan kepada kita. Kalau orang itu berdosa tanpa dia alami pengampunan, dikuduskan, dia tidak benar. Korbannya udah benar, caranya udah benar, perbuatannya udah benar, tetap di mata Tuhan tidak benar. Tetapi korban yang benar itu bicara tentang Yesus Kristus. Semua korban hewan, binatang di perjanjian lama itu adalah bayangan, dan wujud nyatanya adalah Yesus Kristus. Dan kabar baiknya, Yesus telah menjadi korban pendamaian yang sejati bagi umatnya Israel dan bagi hari ini kita orang percaya. Roma 3 ayat 25 dikatakan, Kristus, Yesus telah ditetapkan Elohim sebagai pendamaian. Jadi sebagai korban pendamaian oleh iman dalam darahnya, jadi darah Yesus. Hal ini dilakukannya untuk menyatakan kebenarannya sebab dia telah membiarkan dosa-dosa yang terjadi pada waktu lalu pada masa kesabarannya. Jadi Yesus Kristuslah korban yang benar. Jadi sebetulnya judulnya ini adalah temanya tentang Yesus Kristus yang berkorban bagi kita. Kristus Yesus telah mati ganti dosa kita di atas kayu salib, dikubur dan bangkit dan membenarkan kita. Jadi hari ini kita adalah orang benar di hadapan Tuhan karena Kristus yang telah berkorban dan membenarkan kita. Nah, kita sebagai orang benar, maka ketika kita memberi korban, maka di hadapan Tuhan kita dapatkan the favor of God, mendapatkan perkenan Tuhan karena Kristus yang telah membenarkan kita. Hari ini kita adalah the righteousness of God. Kita adalah kebenaran Elohim di dalam Kristus. Jadi saudara, karena engkau sudah benar, dibenarkan oleh Tuhan, maka korban yang benar adalah ketika engkau menjadi percaya bahwa Yesus telah berkorban untuk segala dosa dan kesalahan kita. Sehingga kita berkorban memberi persembahankah? Kita membantu orang lainkah? Kita menyumbang sesuatukah? Kita pelayanan apapun deh yang kita lakukan, itu adalah korban yang benar karena Kristus yang telah membenarkan kita, saya dan saudara. Jadi bukan karena caranya kita yang benar, korbannya udah benar, kambingnya mesti benar, sapinya mesti benar. Itu semua tidak salah, itu semua aturan tertata yang baik supaya kelihatan cantik gitu. Tetapi di hadapan Tuhan itu all about Jesus. Semua tentang Yesus Kristus.
Di Bible kita itu ada 5 jenis kurban. Yang pertama kurban bakaran. Kurban bakaran ini sebetulnya adalah jadi api yang di atas mezbah itu harus dijaga terus nyala, terbakar terus. Kalau terbakar terus kan lama-lama habis toh yang dibakar. Ini bicara tentang binasa, habis. Membawa korban persembahan supaya mereka alami keselamatan, tidak habis, tidak binasa, mengalami perlindungan Tuhan. Dan itu disertai dengan rasa syukur. Hari ini korban bakaran itu bicara tentang Yesus Kristus. Korban bakaran kita nih hari ini adalah Yesus Kristus. Jadi engkau bersyukur karena Yesus, membawa korban karena Yesus, itu engkau sudah membawa korban bakaran. Korban bakarannya Yesus. Yang kedua, di Bible itu yang kedua ada korban sajian. Korban sajian itu dipersembahkan adalah ketika seseorang itu setelah dia mendapatkan nafkah hidup, gaji, atau pokoknya dapatkan rezeki lah, dapatkan nafkah hidup, lalu kemudian entah itu hasil pertanian, peternakan, pekerjaan semuanya, lalu membawa korban kepada Tuhan. Nah, itu persembahan sajian. Hari ini Kristus telah memberkati kita. Dia rela jadi miskin supaya kita menjadi kaya di dalam Dia oleh karena anugerahnya. Maka korban sajian kita itu adalah Kristus Yesus. Bersyukur, terima kasih Tuhan. Kau bisa membawa bersyukur melalui persembahan persepuluhanmu, persembahan korbanmu kepada Tuhan karena Kristus telah memberkatimu. Dengan rasa syukur. Yang ketiga, di Bible ada korban keselamatan. Korban keselamatan ini berupa ternak tak bercela yang dibawa kepada Tuhan. Itu sebagai korban bakaran. Jadi dibakaran sebagai korban keselamatan agar kita diselamatkan. Kalau hari ini misalnya ada selamatan gitu kalau orang Jawa ya. Selamatan supaya selamat. Kenapa kok ada syukuran keselamatan? Ini anakku mau pergi sekolah ke luar negeri. Oh, ini mau bekerja di luar kota. Oh, agar rumahku ini dilindungi Tuhan. Oh, agar keluargaku ini dilindungi dari sakit penyakit. Karena kalau tidak ada keselamatan, keluargaku ini sakit-sakitan. Tidak ada yang salah dengan selamatan. Tidak ada yang salah. Saya pun menghormati ada tradisi itu. Tetapi saudara, kita anak-anak Tuhan, selamatan boleh, silakan selamatan. Tapi Yesus yang utama, Yesus yang ditinggikan. Keselamatanmu dari Yesus, bukan dari ibadah keselamatanmu. Jadi kita meninggikan Yesus, bersyukur, thank you Jesus, engkau sudah menyelamatkanku. Dan aku percaya kemarin diselamatkan, hari ini diselamatkan, esok aku akan masih diselamatkan lagi. Bersyukur, oke. Undang-undang ya, kalau ada selamatan di rumah. Nah, saudara jadi hari ini korban keselamatan kita sekali lagi Yesus keselamatan kita. Yang keempat di Bible ada korban penghapus dosa. Saudara, korban penghapus dosa ini dilakukan agar dosanya dihapuskan, diampuni. Darahnya tercurah toh, hewan itu di perjanjian lama dosa diampuni. Tapi hari ini korban penghapus dosa kita Yesus. Dia mencurahkan darahnya di dalam Kristus. Kita beroleh penebusan melalui darahnya, yaitu penghapusan dosa. Yang kelima yang terakhir adalah korban penebus salah. Semua kesalahan kita hari ini itu ya Yesus yang menebusnya. Di mata Tuhan engkau gak salah, karena Yesus yang menanggung kesalahan kita. Di mata manusia aja kita banyak salahnya, tapi Yesus menuntun kita untuk minta maaf, untuk kita memperbaiki kelakuan kita di hadapan orang-orang supaya kita gak salah lagi. Jadi korban itu bicara tentang Yesus Kristus. Korban yang benar adalah seseorang berkorban dengan benar adalah ketika orang itu dia telah berada dalam Kristus. In Christ, dia under grace, maka persembahan apapun yang dia lakukan, persepuluhan, memberi, membantu orang, charity, apapun yang dilakukan pasti benar, bukan karena perbuatan yang benar, tapi karena perbuatan Kristus yang benar kepada orang itu. Biarlah itu ditemukan adalah saudara, God's beloved. Di kesimpulannya adalah korban yang benar, orang yang berkorban dengan benar adalah karena orang itu udah dalam Kristus, percaya Yesus, in Christ, under grace. Dia apapun persembahan yang dia berikan pasti benar karena Kristus. Yeshua Mashiach bless you.